bersama Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Bagaimana keadaan Anda pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap bersemangat dan pastinya pemirsa untuk malam hari ini kami pun mengundang Anda untuk bisa bergabung di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Dan malam hari ini sudah hadir pemirsa LCTV Ketua DPRD Kabupaten Cirebon ada Bapak Muhammad Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kabar baik. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berdialog juga dengan masyarakat Kabupaten Cirebon. Oke, ya, bisa dilihat langsung ya Ketua DPRD Kabupaten Cirebon kita. Oke, Kang Lutfi, bagaimana aktivitas hari ini? Hari ini kita tadi salah satu hari tanpa demo. Oke, sebelumnya Setelah maraton ya? Beberapa waktu ke belakang selalu berdinamika dengan demonstrasi teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, dan menurut saya ini bagian dari dinamika bernegara. Oke, baiklah. Masih tentang penolakan BBM dan kenaikan upah tentunya. Oke. Karena inflasi yang diperkirakan tembus sampai ke 8% sangat membebani masyarakat. Harga-harga pokok menjadi naik, harga beras, harga pangan, harga transportasi otomatis naik karena imbas kenaikan BBM. Dan ini belum disertai dengan kenaikan upah. Oleh karena itu sebagian besar aktivis buruh melakukan demonstrasi. Oke, dampak dari kenaikan harga BBM. Oke, jadi ini berimbas ke sektor lainnya juga nih ya? Betul. Inflasi 8% ini kan termasuk tinggi ya. Tapi saya kira pemerintah pusat juga mengambil langkah-langkah antisipatif dalam rangka menekan inflasi dan terus meningkatkan produktivitas bangsa supaya pertumbuhan ekonominya meningkat. Oke, tapi semoga nanti besok-besok nggak ada lagi ya Kang ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena saya kira demo juga akan mengurangi aktivitas dan produktivitas masyarakat. Kita berharap teman-teman buruh bisa ikut sama-sama mencari solusi terkait dengan krisis global yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Kalau seandainya teman-teman buruh melakukan demo, mogok kerja, otomatis ini akan melumpuhkan sektor ekonomi. Betul. Kita berharap pemerintah dan kita semua bisa mengambil kebijakan yang paling tepat dalam konteks mengantisipasi dampak ekonomi pasca kenaikan BBM. Oke, tapi dari DPRD Kabupaten Cirebon sebagai wakil rakyat juga ini berusaha ya untuk bisa menyampaikan nanti ke pusat? Yang pasti kita sampaikan aspirasi dari teman-teman. Yang kedua, kita juga koordinasi dengan teman-teman pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan ekonomi yang pro dan afirmasi kepada mereka. Salah satunya adalah dengan misalnya pemerintah Kabupaten Cirebon mengcover kebutuhan BPJS teman-teman ojol, misalnya. Ojol di Kabupaten Cirebon kan kurang lebih ada 10.000 pengemudi. Nah, kalau seandainya pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan untuk mengcover BPJS mereka, ini cukup membantu. Oke, ada perhatian begitu ya Kang ya. Baiklah, ini yang sedang rame itu masih tentang kenaikan harga BBM ya. Ini masih terus disuarakan oleh masyarakat juga yang masih ingin ada kebijakan atau perhatian lebih ya kan dari pemerintah pusat. Nah, sekarang juga ini menghadapi pemilu kada ataupun nanti tahun 2024 ini yang sangat luar biasa. Ini menjadi sorotan kita semua juga ngomongin soal politik ya Kang ya. Ini dengan tema dinamika politik Kabupaten Cirebon. Oke, agak ngeri-ngeri sedap juga nih kalau ngomongin politik Kang. Tapi menarik sekali untuk kita perbincangan malam hari ini ya. Ini jangan sampai nanti gara-gara politik membuat situasi di Kabupaten Cirebon menjadi tidak kondusif. Nah, ini sudah adakah yang dirasakan oleh Kang Lutfi sendiri ya dengan mendekati nanti kita di tahun 2024 itu
ada manuver-manuver yang sudah dipersiapkan nih dilakukan dari para elit politik? Sebelum masuk ke dinamika politik, saya kira kita perlu pengantar dulu. Oke. Supaya bahasanya agak sedikit lebih ringan. Siap. Mbak Novi, harga Pertalite menjadi 10.000 itu adalah dampak dari kebijakan politik. Oke. Subsidi ditetapkan 502 triliun yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya sebesar 180 triliun dan hari ini harus membengkak menjadi 502 triliun adalah bagian dari kebijakan politik. Kemiskinan, pengangguran, kemudian biaya pendidikan kesehatan yang tinggi itu bagian dari kebijakan politik juga. Kalau orang bijak bilang politik itu adalah seni tentang mengelola kekuasaan. Bukan hanya soal seni mengelola kekuasaan, tapi pada awalnya adalah seni untuk merebut kekuasaan. Jadi politik ini semua tentang kekuasaan. Kepentingan ya? Kepentingan adalah bagian dari proses di dalamnya. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman kerajaan-kerajaan terakhir kita masuk di era demokrasi. Ini hanya model dan gaya politik saja. Belanda ketika mengekspansi global sampai ke Indonesia, kemudian melakukan penjajahan dan lain sebagainya, ini bagian dari penguasaan politik negara-negara di Eropa. Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan estimasi saya Rusia Ukraina ini akan menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga, itu bagian dari politik juga. Oh begitu, imbasnya ke daerah juga ini ya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara politik Indonesia, yang menarik kan hari ini kita sudah masuk tahapan. Sampai dengan kemarin 21 Juni taraf verifikasi pemilih. Nah, kemudian pasca 29 Juli sampai 13 Desember ini kita masuk ke dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, beberapa hari yang lalu pemerintah sudah mengumumkan ada 24 parpol yang lolos verifikasi tahap berikutnya. Dan ada 7 parpol yang tidak lolos dari verifikasi tahap pertama. Nanti finalnya tanggal 14 Desember 2022 pemerintah akan menetapkan ada berapa partai politik yang berhak mengikuti pemilu di 2024. Banyak sekali partai-partai baru kan? Ada beberapa, sebagian besar partai lama. Menurut saya ini bagian dari demokrasi. Negara memberi ruang kepada setiap kelompok masyarakat untuk bisa membuat partai. Saya ingat pada tanggal 26 Desember tahun 3 November 1945, Muhammad Hatta membuat maklumat kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membuat partai politik. Jadi kita merdeka 17 Agustus, 3 November 1945, pemerintah melalui wakil presiden waktu itu Muhammad Hatta mengumumkan kepada masyarakat untuk segera membuat partai politik karena direncanakan pada tahun 1946 1 tahun berikutnya akan diadakan pemilu yang pertama. Pemilu yang pertama kalinya itu ya? Di Indonesia. Tapi faktanya pemilu itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ada agresi Belanda yang kedua. Jadi Belanda ini masih belum mau keluar dari Indonesia. Kita sebagai negara yang baru masih mencari pengakuan dari negara-negara lain bahwa Indonesia sudah merdeka. Di sisi yang lain harus menghadapi pemberontakan, di sisi yang lain harus menghadapi agresi Belanda. Dan akhirnya
pertama kali kita melaksanakan pemilu baru bisa dilaksanakan tahun 1955. Oke, Nah, 55. 1955 kita mengadakan pemilu yang pertama, ada 29 partai politik dan kemudian terjadi dinamika lagi dan baru bisa diadakan pemilu yang kedua tahun 1971. Oke, lama juga tuh ya selang waktunya ya. Oke, Jadi- apal banget nih kayak IPS-nya bagus ya. Siap. Nah, hari ini menghadapi tahapan pemilu 2024, pemerintah sudah melakukan tahapan yang kedua yang tadi saya sampaikan bahwa harapannya dari hari verifikasi yang hari ini berjalan, mudah-mudahan 13 Desember 2022 nanti pemerintah sudah tetapkan. Setelah itu Oke. baru kita masuk ke tahapan-tahapan pendaftaran peserta DPD, pendaftaran peserta DPRD, DPR RI, dan nanti sampai di November 2023 kita masuk ke pendaftaran Pilpres. Oke, jadi sudah mulai ada persiapan-persiapan Kang Lutfi ya? Pasti. Oke, ini ngomongin soal persiapan ke sana juga, ini kan berkaitan dengan ngomongin soal dinamika politik ini ada isu partisipasi yang menarik juga nih Kang. Iya. Ini harus juga diberikan pendidikan politik untuk masyarakat juga nih. Ya. Kalau kita lihat data tahun 2018, 2019, partisipasi pemilih di Kabupaten Cirebon ada di angka kurang lebih sekitar 69 sampai 71%. Jadi tidak semua masyarakat Menggunakan hak suaranya. menggunakan haknya untuk menentukan nasib bangsa ke depan, baik di pemilihan lokal, anggota DPRD Kabupaten, pemilihan kepala daerah Kabupaten Cirebon, angkanya nggak jauh dari 69 sampai 71%. Oke. Saya kira ini persoalan yang harus kita cari solusinya. Pendidikan politik masyarakat ini harus terus dilakukan oleh teman-teman partai politik. Kenapa? Ini menjadi penting karena masa depan bangsa ditentukan pada proses pemilihan itu. Kita akan menjadi bagaimana di masa-masa yang akan datang ya tergantung dari kesepakatan politik masyarakat. Gitu. Oke. Dan negara mengakui prosesnya melalui pemilu. Pemilihan anggota DPRD, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden. Oke, memberikan pendidikan politik jadi bukan hanya tugas dari Badan Kesbangpol. Bukan, ini tugas kita semua. Tugas kita semua. Partai politik ini bagian penting dari instrumen membangun pendidikan politik masyarakat. Kita perlu memastikan masyarakat melek politik. Masyarakat harus sadar ketika dia memilih calon pemimpinnya. Yang menjadi persoalan yang sering muncul pada saat kontestasi berlangsung adalah soal money politik. Money politik ini penyakit akut yang menyebabkan kualitas demokrasi kita menurun, Novi. Jadi ketika nasib kita 5 tahun ke depan ditentukan oleh uang 50.000, maka orang-orang yang punya kepentingan Oke. akan membeli itu. Dan ketika hak politiknya sudah dibeli, maka rusaklah demokrasi. Tapi tidak dipungkiri itu masih terjadi, Kang. Kalau menurut survei, pemilih pragmatis di Kabupaten Cirebon katanya kisaran antara 40 sampai 45%. Oke. Kemudian 50 sampai 55% ini sudah masuk kategori pemilih rasional. Nah, sebisa mungkin ini pemilih rasionalnya terus kita perbesar ruangnya. Kenapa? Karena kita ingin demokrasi di Kabupaten Cirebon khususnya atau di Indonesia pada umumnya bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Oke, harapannya begitu. Tapi tadi disampaikan bahwa untuk tingkat partisipasi warga Kabupaten Cirebon yang menggunakan hak suaranya itu baru mencapai 70%. 70%. Oke, apa sih faktor yang bisa menyebabkan hal itu terjadi? Apakah memang pendidikan politik warga Kabupaten Cirebon masih
belum bagus atau memang kurangnya informasi yang lainnya juga nih Kak? Atau karena masih apa ya, masa bodoh saja? Eh, nggak juga. Oke. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi dinamika politik. Hmm. Pemilihan itu akan terjadi pada banyak level. Yang pertama, yang paling mudah itu pemilihan di tingkat desa untuk memilih kepala desa. Oke, Pilwu ya. Ini bagian dari politik juga. Kemudian di tingkat kabupaten ada pemilihan kepala daerah dan di yang lebih tinggi lagi ada pemilihan kepala negara. Pemilihan di ruang desa dinamikanya sangat besar. Oke. Kenapa? Karena antara yang memilih dengan yang dipilih saling kenal. Betul. Sehingga potensi konflik horizontalnya tinggi sekali. Ya. Dan ini bagian dari politik juga. Nah, tapi kalau ini diurai akan panjang ini. Karena merasakan juga ya untuk wilayah Kabupaten Cirebon saat Pasti, Pilwu itu berlangsung pasti. ya. Oke. Nah, itu berarti masih banyak harus dilakukan ya untuk bisa memberikan pemahaman agar tingkat partisipasi warga Kabupaten Cirebon bisa lebih meningkat lagi, Kang. Banyak sekali. Kita merencanakan beberapa giat terkait dengan pendidikan politik rakyat. Dan salah satunya melalui giat-giat literasi. Kemudian kita menyusun beberapa materi konten pendidikan politik melalui media sosial. Banyak lah. Banyak cara yang dilakukan ya Kang Lutfi ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, tapi kita harus jeda sebentar, tetaplah bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, masih bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, ada Bapak Muhammad Lutfi. Oke, temanya adalah pemirsa dinamika politik di Kabupaten Cirebon. Oke, tahun 2024 nanti Kabupaten Cirebon juga akan menghadapi pemilu bupati. Ya. Oke. Nah, meski tahun 2024 masih tergolong cukup lama ya, dari pantauan Ketua DPRD, ini manuver politik yang dilakukan oleh para elit politik bagaimana? Sudahkah mulai bermunculan? 2024 masih jauh, Mbak. Masih jauh. Karena harus melewati pilihan legislatif terlebih dahulu di bulan Februari, tepatnya tanggal 14 Februari. Jadi untuk membaca peta November 2024 masih sangat dinamis, masih sangat cair. Dan menurut saya menuju ke 2024 November itu kita masih punya waktu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahun ini waktu yang panjang kalau digunakan untuk untuk bermanuver dari hari ini ya. Kenapa? Karena 2 tahun itu cukup menguras resources yang luar biasa. Gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan, hari ini sudah muncul beberapa calon. Saya pribadi sebagai bagian dari dinamika itu sangat mendukung. Semakin banyak warna, semakin berkualitas demokrasi kita. Gitu. Semakin banyak warna. Betul. Bukannya malah membuat masyarakat jadi semakin bingung memilih yang mana nanti ya. Ini Mbak Novi, pasca Perang Dunia I ya, pasca Perang Dunia I ada anomali politik di Eropa. Jerman sebagai sebuah negara yang dilatih dengan filsafat yang tinggi itu takluk di bawah otoritarian. Jerman ya, dengan Hegelnya, dengan teori Karl Marx-nya, gitu. Mereka itu kualitas demokrasi yang hidup di negaranya itu luar biasa. Tapi takluk dengan kekuasaan. Hitler. Karena kekuasaan ini mampu menyihir, mampu menaklukkan kekuatan demokrasi. Ini persoalan di ruang demokrasi.
eh, sampai akhirnya terjadi Perang Dunia Kedua, kemudian ada keseimbangan baru di tataran global. Tapi yang menarik itu adalah bagaimana kita sebagai bagian dari instrumen politik bisa menjaga kualitas demokrasi itu baik. Salah satunya dengan memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada semua warga negara untuk menggunakannya untuk menggunakan haknya dipilih dan memilih. Oke. Jadi kebebasan sepenuhnya itu ya? Iya. Jadi setiap kita punya hak untuk dipilih gitu, dan banyak posisi politik yang menurut saya harus diisi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang punya kompetensi dan kemampuan. Contohnya apa? Tadi kita bicara soal politik desa. Ada 412 jabatan kepala desa yang menurut saya ini jabatan politik yang harus diisi oleh orang-orang yang punya semangat membangun desa. Membangun desa. Betul. Jadi penting gitu. Teman-teman di desa sudah mulai memahami tentang politik dan dampaknya ketika kita tidak gunakan politik ini sebagai instrumen pembangunan yang signifikan. Oke. Jadi politik itu bukan hanya di perkotaan saja, di ruang desa juga kental juga. Yang tadi saya bilang, desa ini konflik horizontalnya sangat rentan. Kenapa? Karena yang memilih dan yang dipilihnya kenal. Betul. Kalau politik di desa, suami istri bisa pisah, ya. cerai karena beda pilihan politik. Di desa, ada kejadian begitu ya Kang ya? Banyak kejadian begitu. Kenapa? Karena calon yang satu saudara suaminya, calon yang satu saudara istrinya, dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini yang penting dipahami oleh teman-teman bahwa politik ini harus dikelola dengan cara yang benar. Di ruang keluarga dengan ruang politik harus berbeda gitu. Oke, politik ini gampang digosok nih. Harus peka juga mana yang menjadi politik kepentingan dan yang menjadi aspirasi masyarakat. Ya, kalau kata Mbak Novi tadi di awal kan politik soal kepentingan. Jadi kata orang bijak juga di politik nggak ada kawan abadi, nggak ada lawan abadi. Hari ini berteman, besok bisa berlawanan, besoknya lagi bisa berteman lagi. Dan ini politik gitu kan. Kalau di politik katanya nggak boleh baper. Nah itu baper ya. Bawa perasaan. Tapi semua jadi satu dia yang campur aduk tuh Kang. Nah, yang menjadi penting itu landasan berpolitiknya gitu. Kalau di setiap di setiap partai politik kan ada yang namanya ideologi. Ideologi Pak. Yang mendasari cara kerangka berpikir gerakan politiknya. Kalau PKB kan ideologinya ahli sunnah wal jamaah. Iya. Partai nasionalis agamis gitu. Oke. Kalau PDIP basisnya nasionalis. Siap. Sama dengan Golkar. Oke, siap. Oke. Ya, kebetulan juga malam hari ini pemirsa Cerve kita kehadiran satu narasumber lagi. Ini ada Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, ya. Ada Bapak Teguh Rusiana Merdeka. Oke, yang sedang bersiap-siap ya. Kita akan berbincang juga bersama dengan beliau pemirsa ini tentang dinamika politik di Kabupaten Cirebon. Oke, yang memang ngomongin politik ini menarik sekali, menyenangkan juga pemirsa untuk diketahui. Oke, dan pendidikan politik juga ini harus terus diberikan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Oke. Ya, ini silakan untuk pemirsa HTV yang ingin bergabung bersama kami gunakan line telepon di 0231 482138 yang ingin memberikan komentar ya atau berpartisipasi pemirsa ya. Ya, masih bersama dengan pimpinan dari DPRD Kabupaten Cirebon. Ada Kang Lutfi dan nanti juga bergabung bersama kita di sini ada Bapak Teguh Rusiana Merdeka. Kita harus jeda dulu ya Kang ya. Nanti kita akan coba masuk bersama dengan Pak Teguh. Tetap bersama kami pemirsa di RCTV, jangan kemana-mana.
Kami kembali untuk Anda pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon sudah kehadiran satu narasumber lagi di studio RCTV. Ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Bapak Teguh Rustiana Merdeka. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa telat Bapak? Tadi ada kegiatan terlebih dahulu yang ditugaskan oleh Pak Ketua DPRD. Siap, bukannya sibuk mempersiapkan duet dengan Ibu Wabub? Iya. Begitu Pak? Sampai malam ini ya, kayaknya sedang mematangkan begitu ya Pak Teguh. Enggak, kita tadi kebetulan ada kegiatan di daerah timur sehingga mohon maaf saya telat. Oke, sampai belusukan ke timur ya Pak ya, memperkenalkan duet nanti Anda begitu Pak? Dapat tugas dari DPRD, kebetulan yang tanda tangan juga Pak Ketua DPRD untuk melaksanakan tugas-tugas bagian dari kedewanan yaitu menyerap aspirasi. Oh begitu, oke. Karena hari ini kita sedang berbincang tentang dinamika politik nih Pak ya, di Kabupaten Cirebon bersama dengan Pak Ketua tadi soal ideologi. Politik, pendidikan politik juga partisipasi masyarakat Kabupaten Cirebon harus lebih meningkat lagi saat nanti pesta demokrasi berlangsung. Nah ini Pak, menarik sekali nih Pak untuk persiapan juga nih tahun 2024. Apakah sudah ada rencana juga nih Pak Ketua untuk pemilu kada? Pemilu kada Bagaimana? 2 tahun lagi katanya tadi masih lama, tapi ini harus ada persiapan dini juga nih. Dari Pak Ketua bagaimana? Pak Teguh sudah ada bau-baunya ke sana? Pak Ketua bagaimana? Kalau kita masih Kawan bisa jadi lawan katanya tadi. Nah ini bagaimana nih? Disampaikan sendiri oleh beliau tadi. kalau kita masih konsentrasi menghabiskan sama sebenarnya. Nanti sok pasti di akhir 2024 kan masyarakat minta pertanggungjawaban. Kira-kira jalan berlubang jumlah jalan berlubang tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah jalan berlubang tahun 2019 bagaimana? Oke. Kalau ternyata lebih banyak tahun 2024 berarti pembangunan pada rezim kekuasaan periode ini gagal. Oke. Terus tanya juga, kira-kira 5 tahun sudah berkolaborasi antara pemerintah daerah dengan legislatif. Apakah sudah bisa menyelesaikan sampah-sampah liar yang ada di pinggir jalan? Kubang dulu katanya sudah tuh Pak, sudah prosesnya Pak. Sudah tahap pembangunan. Ya kita lihat, katanya sih targetnya bisa operasional di awal 2023. Dan kalau sudah operasional kan harusnya bisa. Oke. Oke. Perbaikan-perbaikan yang gitu ya. Belum lagi nanti kalau masyarakat tanya, ini banjir 2024 ini dibandingkan dengan 2019 bagaimana? Masih luar biasa. Nah, di 2 tahun ini kita mau konsentrasi selesaikan dulu masalah-masalah itu, dan kita berharap di luar masalah itu seperti pembangunan infrastruktur, kemudian masalah pengangguran, kemiskinan bisa terurai juga. Oke, baik. Tapi jadi untuk yang politik tensinya belum meningkat nih. Pak Teguh bagaimana? Politik yang apa dulu nih? Politik yang secara global bagaimana nih Pak? Hari ini kebetulan saya juga masih menjabat dan diamanahkan oleh masyarakat khususnya Dapil 5 untuk membenahi wilayah di Kabupaten Cirebon. Karena walaupun Pak Ketua dari Dapil 7, saya dari Dapil 5, tapi kami dilantik atas nama DPRD Kabupaten Cirebon. Artinya ada 40 kecamatan yang menjadi tanggung jawab kami semua. Ruangnya adalah bukan masalah politik taktis di tahun 2024, tapi adalah ruang politik kebijakan yang hari ini akan kita tuangkan sehingga membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Sehingga tahapan-tahapan pemilu yang nanti akan 2024 akan kita laksanakan, ada 2 tahapan kontestasi, yaitu Pileg dan Pilpres, termasuk Pilkada. Itu kalau kita sekarang amanah dan bisa membuat masyarakat percaya, ya mau apapun pasti akan terlaksana. Oke begitu ya. Baik, tapi manuvernya belum nih? Bagian dari dinamika dan komunikasi politik. Oke, siap. Tapi sudah ya, sudah ada nih dari pandangan Pak Wakil Ketua bagaimana? Namanya politik itu kan komunikasi. Setiap hari kami berkomunikasi dengan siapapun. Oke, termasuk dengan Mbak Novi juga. Oh siap, Pak. Mbak Novi berkomunikasi juga dengan Pak Ketua DPRD pun berkomunikasi.
Oh baiklah, oke. Jadi Mungkin ini manuver yang kemarin itu politik tipis-tipisnya Golkar. tipis-tipis gitu ya. Iya. Nanti yang tebelnya belum ya Pak? Sudah kan pasti ya Pak. Kayaknya mau bikin kejutan ini ya. Kayaknya Pak Ketua juga begitulah. Baiklah. Oke. Nah ngomongin soal politik juga di Kabupaten Cirebon ini berkaitan juga dengan keterlibatan perempuan di politik. Ya. Bagaimana melihat saat ini? Amanat undang-undang 30%. Mau di struktur, mau di apapun bentuknya, amanat undang-undang 30% keterwakilan perempuan. Hari ini harusnya perempuan juga lebih menunjukkan dirinya dalam konteks politik juga. Karena bagi saya kebetulan juga diamanahkan menjadi ketua partai, bahwa dari 7 anggota fraksi saya ada 2 perempuan. Ya. Artinya sebetulnya sekarang peminat perempuan banyak. Tinggal bagaimana perempuan itu mengakselerasikan dan berkontribusi ke dalam masyarakat itu sendiri. Termasuk nanti pencalekan 30%. Harus itu. Keterwakilan Sehingga perempuan. semua tidak ada gender, mau laki-laki ataupun perempuan punya kompetisi yang sama. Oke, ada peningkatan keterlibatan perempuan yang ke dunia politik itu. Saya berharap makin banyak lagi, karena saya lihat per hari ini pun, per detik ini pun sudah muncul banyak orang yang aktif berpolitik. Bukan hanya politik praktis atau taktis juga, tapi politik bagian dari 3 ilmu yang kita gunakan setiap hari di dalam kehidupan sehari-hari adalah, yang pertama adalah ilmu ekonomi, yang kedua adalah ilmu hukum, pasti kita gunakan semua, dan yang ketiga adalah ilmu politik. Ya. Termasuk Mbak Novi pun di rumah menggunakan ilmu politik. Kenapa? Bagaimana caranya suami memberikan uang jajan lebih. Itu kan berpolitik juga. Memanage itu ya Pak ya. Nah, Siap. Itu juga kan berarti perempuan sudah melek politik sebetulnya, tinggal diaplikasikan ke dalam masyarakat di dalam ruang-ruang kebijakan publik. Oke, di lingkup yang terkecil di keluarga, di rumah begitu ya Pak. Betul. Oke, baik. Dengan adanya dinamika politik ada di Kabupaten Cirebon saat ini harapannya bagaimana sih? Pak Teguh dulu. Harapannya mudah-mudahan ke depan semua masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon melek politik yang positif, sehingga bisa menyamakan persepsi bahwa Kabupaten Cirebon hari ini sedang butuh skala prioritas penanganan segala macam masalah. Ada 40 kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan yang butuh perhatian dari seorang bapak namanya pemerintahan daerah. Apakah hari ini pemerintahan daerah hadir? Itu harus kita jawab di ruang-ruang kebijakan yang kita tentukan dan kita hasilkan. Tinggal masyarakat menilai mana yang sudah dirasakan oleh pemerintah daerah dan mana yang belum, tinggal kita aplikasikan ke dalam ruang-ruang kebijakan itu. Oke. Jadi agar bisa terus stabil, kemudian juga kondusif, ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan, catatan-catatannya seperti apa nih Pak Ketua? Banyak yang harus dilakukan, mulai dari kebijakan terkait dengan regulasi di kabupaten, kemudian kebijakan dan keberpihakan anggaran, belanja pemerintah yang langsung bisa solutif untuk persoalan-persoalan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah yang hari ini berkembang di masyarakat gitu. Kalau masyarakat kan nggak mikir terlalu panjang. Dia butuh perutnya diisi, kemudian butuh otaknya diisi melalui pendidikan dan kesehatan, kemudian selanjutnya bisa membangun kehidupan yang bahagia. Nah, tugas negara menyelesaikan semua persoalan itu harus dalam bentuk yang konkret, nyata, dan solutif gitu. Kalau soal dinamika di 2024, itu sebuah keniscayaan. Gitu. Saya kira masyarakat pasti akan memberikan evaluasi tersendiri terhadap kinerja kawan-kawan yang hari ini manggung. Ketika kawan-kawan yang hari ini manggung baik di legislatif maupun di eksekutif tidak bisa memberikan bukti nyata seperti yang tadi disampaikan Mas Teguh, maka otomatis akan terevaluasi dalam sistem pemilihan berikutnya. Gitu. Kayak contoh, kalau di ruang politik ya, misalnya tadi katanya ada manuver tipis-tipis dari Pak Teguh gitu kan. Ini kan
bagian dari tes water gitu. Kira-kira respon dari masyarakat gimana terhadap paket yang didorong dari teman-teman Golkar dan PDIP gitu, misalnya gitu. Nanti ada mungkin juga paket Lutfi dengan Mbak Novi gitu kan. Oke, siap. Kita uji gitu kan. Apakah ini bisa menjadi jawaban gitu kan. Ini bagian dari dinamika politik itu sendiri. Tapi yang pasti masyarakat menunggu kinerja. Masyarakat menunggu kinerja, ketika kinerja itu terjawab, saya kok sangat yakin bahwa money politik tidak segalanya. Jadi kita berharap tadi pendidikan politik terus digenjot, terus diakselerasi sehingga pemilih-pemilih rasional di Kabupaten Cirebon presentasinya meningkat. Di sisi yang lain kita berharap mulai memberi ruang yang lebih besar kepada calon-calon pemimpin bangsa untuk lahir dan berkembang di Kabupaten Cirebon. Kita butuh itu dikompetisikan. Kenapa? Karena kita ingin yang terbaik. Dan bagian dari pemilu itu merupakan kompetisi politik yang paling sehat dan diakui oleh undang-undang pemilu gitu kan. Kita tinggal ikuti dinamikanya. Oke, ini pengen memberikan yang terbaik juga ya, agar nanti pesta demokrasi berjalan dengan lancar ya, dan pasti juga Anda harus bisa menjadi pemilih yang rasional. Begitu Pak Ketua ya? Betul. Oke, karena waktu juga mohon maaf Pak Teguh dan juga Pak Lutfi, kita harus akhiri obrolan kita di Legislatif DPR Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak untuk Anda sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Teguh. Silakan bisa lanjutkan lagi untuk persiapannya Pak Teguh ya. Kang Lutfi juga silakan. Kita tunggu kejutan-kejutan ya dari DPR Kabupaten Cirebon. Pemirsa, saya Novia Aprilia harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.